Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati. Izinkan kali ini saya ingin memaparkan mengenai tips mengatasi kekecewaan anak melakukan belajar di rumah selama pandemi COVID-19 oleh dosen Nur Fadilah, M.Si. Selama masa pandemi, anak usia dini dihadapi berbagai kondisi yang berbeda, sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi anak usia dini. Perhatian menjadi hal yang diperlukan bagi anak usia dini di masa pandemi. Namun, tingkat perhatian yang rendah pada anak usia dini selama masa pandemi menjadi salah satu kekecewaan yang perlu diatasi oleh orang tua. Penanganan rasa kecewa tersebut bertujuan untuk mencegah dampak psikis anak di kemudian hari. Tujuan pemaparan presentasi ini adalah 1. Untuk meringankan permasalahan anak selama epidemi COVID dalam melakukan belajar di rumah yang berubah secara psikologis. 2. Mencegah reaksi negatif anak supaya jangan berkembang menjadi lebih buruk sehingga orang tua dan pendidik bisa menangani dengan baik. 3. Membantu mengembalikan individu orang tua, khususnya anak usia dini dalam mengatasi kekecewaan dalam melakukan belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Beberapa tanda umum kekecewaan pada anak usia dini yaitu 1. Anak sering melamun. 2. Ekspresi muka anak tidak semangat. 3. Lesu. 4. Berdiri lama di suatu tempat sambil menatap kosong. 3. Sedih anak selama belajar di rumah. Perasaan orang tua anak. Selama epidemi COVID-19, merasa sulit memberikan alasan ke anaknya karena sering mandi pagi, selalu minta pakaian seragam sekolah lengkap, dan memberi alasan agar anak belajar di rumah saya karena COVID-19. Anak selalu bertanya kapan sekolah, sepertinya sudah kangen sama bunda guru dan teman-temannya. Mencari alasan dan mengalihkan kekecewaan anak biar tidak berdiri terus di teras memang sangat sulit sekali. Dengan rasa kecewa anak masuk ke dalam rumah tetapi dengan ekspresi murung dan mengayun serta bosan. Orang tua merasa bersalah jika melihat anaknya murung. Perilaku anak yang sering muncul yaitu tidak sepenuhnya anak biasa memahami apa yang sedang terjadi, membuat perasaan anak bingung. Karena belajar dan bermain semuanya dilakukan di rumah, anak sering lamban jika diminta melakukan sesuatu, cenderung pendiam dan murung, tidak mau tersenyum, sampai sakit karena setiap hari kecewa tidak bisa ke sekolah bertemu guru dan teman-temannya. Aktivitas guru saat siswa diminta untuk belajar di rumah. Guru dapat memanfaatkan komunikasi untuk mengadakan flipped classroom. Ada banyak teknologi lain yang bisa turut membantu seperti yaitu 1. WhatsApp group untuk sarana komunikasi ke murid. 2. Seperti Facebook, Live, Zoom, atau Google Meeting untuk sarana pengajaran jarak jauh. Dengan cara seperti itu, para anak usia dini tetap belajar tanpa harus keluar dari materi yang sedang dibahas di dalam kelas dan saat kegiatan belajar kembali ke sekolah dan tidak akan ketinggalan materi pelajaran melalui kegiatan media belajar. Penyebab anak menampilkan perilaku bermasalah yaitu kekecewaan. Menurut Robert Brooks, PhD, jika orang tua selalu melindungi anak dari kekecewaan, maka secara tidak langsung orang tua telah menghalangi anak-anak mengembangkan beberapa keterampilan penting dalam hidupnya. Maka segeralah membantu anak untuk menghadapi kekecewaannya dengan baik dan tepat. Menurut psikolog Fred Huskin, seseorang tidak bisa merasakan kebahagiaan mendengar kata-kata tidak dalam hidupnya. Sementara orang yang telah terlatih kecewa atau terlalu dilindungi cenderung tumbuh menjadi pribadi yang narsistik. Dia merasa dirinya center of the universe, semua berpusat dari saya. Menurut Heinz Kohut, bahwa rasa kekecewaan atau frustasi itu justru diperlukan untuk anak bisa menjadi pribadi orang dewasa
atau manageable frustration, di mana pada masa kecil ada baiknya seseorang anak yang mengalami dosis kekecewaan yang bisa ditoleransi. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi kekecewaan anak usia dini. 1. Ajarkan pada anak tentang apa yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. 2. Kenalkan anak-anak pada berbagai macam aktivitas sehingga menemukan yang paling disukai anak. 3. Memberi anak pilihan. 4. Dorong anak untuk melakukan kegiatan lain seperti membersihkan meja makan, dan lain-lain. 5. Bertanya pada anak tentang apakah kamu punya pilihan lain yang bisa dilakukan agar anak menemukan solusi untuk membantunya merasa lebih baik. 6. Orang tua peduli dengan kekecewaan anak agar anak tidak merasa sendiri ketika anak merasa kecewa. 7. Biarkan anak-anak tumbuh di lingkungan sosial agar anak bisa menghadapi kekecewaan di dalam lingkungannya. 8. Ciptakan jaringan orang lain dalam kehidupan anak. Hal yang tidak boleh dilakukan orang tua yaitu 1. Hindari mengatakan hal-hal tertentu saat anak kecewa. 2. Bertujuan supaya anak mulai mengenal perasaan kecewa. 3. Sebaiknya orang tua hindari langsung memberi nasihat atau arahan dalam melakukan hal tertentu saat anak kecewa. 4. Hindari berkata, hal itu tidak perlu membuat kamu kecewa, supaya anak tidak bertambah kekecewaannya. 5. Orang tua tak perlu selalu melindungi anak dari kekecewaannya secara tidak langsung, telah menghalangi anak mengembangkan beberapa keterampilan dalam hidupnya. Jabaran masalah kekecewaan pada anak. Definisi kekecewaan, yaitu hal-hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan anak-anak di masa perkembangan anak dari segi aspek sosial. Menurut psikolog Natalia Indrasari, orang tua bisa saja berusaha untuk mengecewakan anak, tetapi bukan berarti anak bisa terlindungi atau terbebas dari rasa kecewa. Contohnya, ada seorang anak didik berusia 4-5 tahun yang setiap pagi selalu kecewa, tidak suka belajar di rumah. Orang tua akan kewalahan menangani anaknya atau memberikan alasan selama pandemi COVID. Mengatasi kekecewaan anak, melakukan belajar di rumah selama pandemi COVID-19. 1. Membantu anak menghadapi rasa kecewa. 2. Melatih anak bahwa hidup itu banyak alternatif. 3. Memberikan keteladanan atau contoh kepada anak. 4. Anak-anak terus-menerus diajarkan. 5. Memberikan penangguhan pada anak. 6. Konsisten. Tips yang diberikan guru untuk anak. 1. Guru sering mungkin berkomunikasi pada orang tua dan anak didik, lalu menelpon, melalui Zoom, atau berinteraksi menggunakan media sosial dengan menanyakan bagaimana perasaan anak melakukan belajar di rumah. 2. Guru bisa menstimulasi permasalahan kekecewaan anak dengan baik. 3. Guru mengajarkan anak mengganti keinginannya dengan hal-hal yang baru. 4. Membangun toleransi anak terhadap kekecewaan seperti hal yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan karena COVID-19. 5. Guru membuatkan kegiatan permainan yang selalu baru dan kreatif dengan bahan yang ada di lingkungan rumah. 6. Guru meminta maaf kepada anak melalui gadget atau WA dan lain-lain untuk mengobati rasa kekecewaan anak sehingga rasa kekecewaan cepat hilang. 7. Guru membantu anak membuat pilihan yang lain seperti bercerita, menyanyi, senam gerak, dan lagu yang menarik dengan waktu singkat agar anak tidak bosan. Berikut adalah referensi dalam penyusunan presentasi saya. Ini adalah rujukan dalam penyusunan presentasi saya. Demikian paparan dari presentasi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.